2, 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Dr. Erna Cipta, dari Klinik Herbal Kebun Kita di Happy Healthy. Salam herbal. Hari ini kita mau ngobrolin beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke WA saya. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak mengikuti live saya juga bisa dicek nanti apakah pertanyaannya terjawab atau enggak. Nah, selain itu saya juga ingin mengabarkan kepada teman-teman bahwa live saya akan terakhir adalah hari Selasa besok dalam bentuk Google Meet ya teman-teman. Mohon maaf, live saya terakhir adalah Selasa besok dalam bentuk Google Meet, dan nanti akan kita mulai lagi di hari Minggu depan insya Allah. Berarti tanggal berapa ya hari Minggu? IG live tanggal berapa ya minggu depan? Nanti kita akan cek IG live minggu depan, atau kalau atau nanti akan saya umumkan ke teman-teman ya kapan terakhir saya akan memulai kembali. Jadi kalau Selasa saya terakhir memulai kembali akan hari apa? Karena saya akan harus pulang kampung tanggal 18. Hari apa ya Mbak? Mungkin Ibu pulang kamu hari Selasa minggu depan. Selasa minggu depan, berarti Minggu masih bisa live ya? Oke teman-teman, hari Minggu mungkin bisa live kembali. Dan hari-hari selanjutnya kalau saya bisa live, saya akan live dari kampung ya. Mudah-mudahan bisa live dari kampung, tetap terjadwal. Tapi saya izin untuk hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya off dulu. Saya dan tim off dulu. Saya ucapkan untuk teman-teman semua untuk melaksanakan ibadah puasa dengan lancar, diampuni segala dosa, diterima segala amal soleh, dan mudah-mudahan kita menjumpai kemenangan di Hari Raya Idul Fitri nanti. Terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman selama ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf jika banyak salah. Baik, saya ulang kembali, hari ini saya akan bahas beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam WA saya. Banyak sekali teman-teman, tapi salah satunya adalah tentang laki-laki, tentang asam lambung. Hampir semua bertanya pada asam, dan setiap saat di setiap kita live saya selalu membahas asam lambung. Jadi teman-teman, seseorang yang menderita asam lambung adalah apakah masih bisa puasa? Sebetulnya masih bisa, bahkan puasa sangat bagus untuk penderita asam lambung. Kenapa? Karena asam lambung keluar ketika kita mengkonsumsi makanan. Tetapi jika kita sudah tidak mengkonsumsi makanan atau dalam keadaan perut kosong, asam lambung dan enzim sebetulnya tidak bekerja. Nah, oleh karena itu sebenarnya puasa sangat bagus untuk asam lambung. Hanya itu sangat tergantung dengan sebentar ya teman-teman. Ini agak mencet. Oke. Hanya sangat tergantung dengan buka dan sahurnya. Jadi teman-teman, kalau ketika buka harus diperhatikan benar untuk mereka yang menderita asam lambung, ketika sahur juga demikian. Nah, makanan apa saja yang baik untuk penderita asam lambung? Satu, teman-teman harus ingat bahwa seseorang yang menderita asam lambung, lambungnya sangat mudah meradang atau dalam keadaan inflamasi. Jadi terkena sentuhan sedikit aja langsung mudah meradang. Oleh karena itu yang perlu diingat, satu, penderita asam lambung jangan terlalu banyak makan yang terlalu manis, terlalu asam, terlalu pedas, terlalu asin. Terlalu manis misalnya minuman sirup, terus buah-buahan yang manis banget itu kadang-kadang merangsang. Ingat, ini tergantung dari keparahan penderita asam lambungnya ya. Tidak serta-merta ke semua orang sama ya. Jadi misal seperti buah semangka, sawo, mangga yang matang itu ada yang merangsang asam lambung jadi keluar, tapi ada yang tidak, tergantung keparahan sensitivitas lambungnya. Intinya terlalu manis apalagi yang instan, itu akan amat sangat merangsang pengeluaran asam lambung. Kedua, hindari makanan yang terlalu asin. Misalnya telur asin, ikan asin, apa saja yang terlalu asin. Keripik itu juga akan membuat memicu asam lambung keluar dan membuat tubuh menjadi semakin gak nyaman. Ketiga, terlalu asam.
apalagi yang instan. Semua cuka yang karena instan sebaiknya dihindari. Tetapi ada beberapa hal yang justru ada yang bagus untuk asam, tapi bagus untuk lambung atau asam lambung, yaitu jeruk nipis. Saya pernah mencoba jeruk lain, ternyata enggak, saya muntah-muntah. Waktu itu saya pernah, kalau nggak salah pas hamil, saya keluar banyak sekali asam lambungnya, dan saya sangat sensitif dengan makanan, tapi saya bisa menerima jeruk nipis. Dan jeruk nipis secara empiris memang digunakan untuk mengobati asam lambung. Sedangkan jeruk lain yang saya rasakan sendiri tidak, tapi mungkin tidak juga berlaku untuk teman-teman. Jadi monggo teman-teman bisa coba sedikit, kalau merasa nyaman boleh diteruskan, kalau tidak boleh di stop. Kemudian makanan yang terlalu manis, terlalu asam, terlalu asin. Nah, yang terakhir adalah terlalu pahit mungkin ya. Teman-teman kalau terlalu pahit membuat misalnya minum sambiloto menjadi mual dan seterusnya, ya dikurangi dosis untuk yang rasa pahit, karena kadang-kadang memang rasa pahit dibutuhkan untuk pengobatan, tapi kalau terlalu sensitif dihindari dulu atau dikurangi untuk tidak menimbulkan rasa mual. Yang kelima, pencernaan lemak yang terlalu tinggi. Jadi teman-teman kalau terlalu banyak tinggi lemak, misalnya makan apa yang berlemak tinggi ya, keju, kemudian susu, kemudian daging yang berlemak, kemudian gorengan, itu biasanya juga akan mudah membuat mual. Memang awal-awalnya terasa nyaman, tapi ini sebetulnya membuat mual. Yang keenam adalah yang protein tinggi. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa metabolisme lemak dan protein itu butuh waktu yang sangat panjang, sehingga betul-betul akan mengeksploitasi kinerja lambung, apalagi lambungnya sedang bermasalah. Kasihan banget. Oleh karena itu, jangan terlalu makan tinggi lemak dan tinggi protein. Secukupnya saja. Gorengan Anda pingin sekali coba makan 1 potong. Keju nggak usah, susu nggak usah dulu, itu terlalu tinggi. Kemudian Anda pengen makan, jadi gantinya apa? Ya jangan yang lewat digoreng, kan bisa. Misalnya tahu, tempe, daging tanpa lemak juga boleh. Anda juga bisa mengkonsumsi daging, jangan terlalu banyak. Nah, daging yang jangan terlalu banyak ini jangan terlalu banyak ini juga akan meringankan kinerja lambung agar tidak tereksploitasi. Nah, pola makan seperti apa yang cocok untuk asam lambung? Coba Anda bisa gunakan pola makan 211 Dr. Erna. Maksudnya apa? 211 ini adalah, di sini adalah 2 porsi sayuran dan buah segar, 2 kali lipat dari porsi dari porsi karbohidrat yang kita santap dalam 1 hari. Jadi kalau Anda makan sayuran 1 piring dalam 1 hari, Anda harus sudah menyiapkan 2 piring sayuran dan buah segar, dan Anda bisa mencicil makannya dalam 1 hari itu. Dan berapa besar banyaknya proteinnya? Proteinnya setara dengan 1 piring nasi tadi. Karena berat ya kalau protein ya. Anda bisa campur dengan nabati dan hewani atau pepes. Nah, jadi kalau Anda dalam 1 hari memperkirakan Anda akan muat makan 2 piring sayuran, 1 piring nasi, dan 1 piring protein, silahkan Anda konsep seperti itu. Tapi jika sekiranya Anda merasa tidak kuat, kekenyangan, ya harus dikurangi. Nasinya separuh, proteinnya separuh, sehingga sayurannya bisa sepiring. Dan Anda bisa mencicil teman-teman, ketika Anda berbuka, Anda makan dulu, Anda sudah menyiapkan porsinya tadi untuk dari buka sampai kira-kira tengah malam, atau mau sampai sekalian sahur juga nggak apa-apa. Tapi Anda sudah mempersiapkan porsinya, dan Anda bisa cicil sayuran dulu sama nasi, kemudian nanti sayuran sama protein. Itu lebih mudah mencernanya daripada Anda bercampur baur, mencampur jadi satu. Jadi saran saya sekarang adalah sayuran menjadi bahan pokok. Dan saran saya, berlatihlah Anda untuk mengunyah sayuran mentah. Jika Anda belum bisa, Anda bisa mencampurkan sayuran mentah dan sayuran matang. Bagaimanapun sayuran mentah jauh lebih baik ya. Nanti akan saya jelaskan di lain waktu mungkin tentang serat, karena sayuran kaya serat. Selain itu teman-teman tahu semua bahwa sayuran itu full vitamin mineral. Ini penting banget untuk kesehatan tubuh kita. Full vitamin mineral. Memang sayuran itu tidak mengandung kalori, karena dia tidak mengandung lemak, tidak mengandung protein, apalagi mengandung karbohidrat. Karbohidratnya pun yang nggak bisa dicerna. Serat itu karbohidrat tapi nggak bisa dicerna, jadi tidak memberikan kalori. Nah, manfaatnya apa?
sayuran ini, mengapa saya selalu menekankan sayuran? Sayuran ini adalah salah satu alat untuk detoks di tubuh kita. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi karbo, sayuranlah yang akan mengerem. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak, sayuranlah yang akan mengerem. Dan serat pada sayuran itu akan mempercepat transit makanan di lambung, sehingga tidak semakin mengeksploitasi lambung karena cepat beralih. Semakin lama di lambung, maka semakin semakin merangsang keluarnya enzim di lambung, asam lambung juga, sehingga lambung yang sedang bermasalah harus bekerja keras untuk mengolah makanan. Oleh karena itu, dengan adanya serat dalam setiap kali kalian makan, itu membuat transit di lambung semakin cepat, dan itu semakin meringankan kerja beban lambung. Dari lambung masuk ke usus 12 jari juga cepat. Dari 12 jari ke usus besar juga cepat. BAB-nya juga lancar, kita nggak usah mengeluarkan banyak energi. Serat juga merupakan prebiotik. Prebiotik itu apa? Media hidup probiotik. Kapan-kapan mungkin dalam Google Meet atau IG Live saya akan membahas khusus, tolong Mbak Ani dicatat ya, tentang probiotik. Apa itu probiotik? Kemudian tentang khusus ngomong masalah serat. Mengapa serat itu penting ya? Nanti saya akan ngomong masalah ini secara komplit, sehingga teman-teman tuh tidak pernah meninggalkan makanan yang mengandung serat dan mengandung probiotik. Kalau teman-teman nanya probiotik itu apa? Probiotik itu Yakult, apalagi ya? Probiotik itu Yakult dan produk-produk yang ada bakteri baiknya. Di supermarket banyak sekali ya. Yang biasanya dari susu difermentasi, apa namanya? Nah, teman-teman bisa menggunakan itu ya. Mudah-mudahan probiotik teman-teman juga bisa bertambah, atau menggunakan produk kebun kita ada madu probiotik juga. Silakan mana yang membuat Anda merasa nyaman, tapi ingat bakteri itu akan hidup, bakteri baik itu akan hidup dan berkembang biak jika medianya pas. Medianya apa? Prebiotik. Prebiotiknya apa? Serat. Oleh karena itu teman-teman harus makan serat, apalagi sayuran. Sayuran seratnya itu di dalam perut dirubah menjadi gel, sehingga nanti BAB kita lancar. Teman-teman tahu kan yang namanya pelancar yang berbentuk gel itu apa ya Mbak namanya, produk pelancar gel yang kalau kita minum jadi kayak gel itu apa namanya, saya lupa, produk di pasaran. Nah, kira-kira seperti itulah, serat nanti di dalam perut berubah berbentuk seperti gel, kemudian membentuk massa kotoran, sehingga pembuangan menjadi lebih lancar karena dia akan mengikat air juga, mengikat air secara pas ya, tidak berlebihan. Kalau berlebihan jadi diare kan. Nah, teman-teman di sini jadi kita akan tahu bahwa asam lambung sebetulnya asal teman-teman mau makan yang nggak enak ya, dan mau mengunyah. Ingat, kalau orang menderita asam lambung, sedikit demi sedikit dan kunyah halus baru telan. Ingat, jangan mengeksploitasi lambung kita yang memang sedang sakit. Jadi ingat, sedikit demi sedikit kunyah baru telan. Dan hindari makanan instan. Kenapa? Makanan instan itu campurannya banyak banget yang membuat perut kita menjadi tidak nyaman. Kalau Anda ingin makan mie, jangan mie Indomie semacam itu, mie instan yang ada bumbunya. Tapi Anda menggunakan mie yang memang harus direbus dulu. Itu baru Anda bisa menggunakan. Anda menggunakan oatmeal, gunakanlah yang tidak diseduh air panas, tapi gunakanlah yang direbus dulu. Jadi carilah makanan-makanan yang dalam penyajiannya itu tidak instan. Kalau instan itu biasanya tidak bagus. Boleh nggak saya makan roti? Boleh, tapi pastikan bahwa roti Anda itu betul-betul dari tidak menggunakan soda, tidak menggunakan pengembang. Itu biasanya di supermarket juga disediakan, dan cepat basi. Roti ini keras, nggak enak, tapi full gizi dan serat. Mungkin kapan-kapan akan saya fotokan ya roti yang saya maksud itu ya. Sebetulnya saya punya stoknya, ada roti seperti itu. Saya beli di luar, itu tidak mengandung telur, tidak mengandung soda, pengembang, mentega juga tidak ada. Jadi aman untuk dimakan. Dan itu sebetulnya roti yang menjadi asupan harian orang-orang di luar negeri. Bukan seperti roti yang kita beli. Kalau roti kita beli terlalu berbahaya, apalagi untuk mereka menderita asam lambung. Nah, teman-teman, dari sini udah jelas ya apa yang boleh dan tidak boleh. Intinya jangan setiap kalau bertanya pada saya, ini boleh nggak dok, itu boleh. Intinya
Coba tanyakan itu dimasak secara alami enggak, dimasak secara alami itu maksudnya gini, apakah misalnya kopi boleh enggak dok? Kalau Anda kopi instan jelas enggak boleh, tapi kalau Anda mau mencoba kopi yang berbentuk biji, Anda coba dulu apakah lambung Anda bermasalah atau enggak. Asam lambung ada berbagai tingkatan ya, ada yang sangat parah, ada yang enggak parah. Jadi Anda coba dulu, kalau ternyata asam lambung Anda berberontak, ya jangan dilanjutkan. Yang jelas yang nggak boleh dari saya adalah yang makanan instan, mayones, saus, kecap instan, terus apalagi susu. Yang instan-instan itu enggak. Kalau susu segar, Anda boleh coba susu segar. Kalau susu segar Anda merasa badan bisa terima, boleh. Susu segar dalam bentuk box juga boleh, tapi dalam bentuk susu segar Anda boleh coba. Jadi instan dan tidak instan mudah-mudahan teman-teman paham ya, karena packaging itu bukan berarti instan. Karena bagaimanapun banyak banget barang yang di packaging agar dia didistribusikan, tapi itu sebenarnya masih natural seperti susu segar. Nggak ada susu segar yang susu segar yang dijual begitu saja, nggak ada. Pasti udah dalam bentuk packaging, dan itu sebenarnya bukan masuk ke instan kalau susu segar. Tapi Anda harus coba dulu karena lemaknya tinggi kan. Oke. Kemudian ini ada teman yang bertanya tentang TBC. Jadi teman-teman yang berita TBC mohon untuk perhatian. TBC pertama kali untuk dicek adalah melalui positif BTA, bakteri tahan asam, positif 3 kali bisa di puskesmas. Lakukanlah ini 3 kali, 2 kali positif berarti udah TBC. Kemudian teknologi yang lebih canggih lagi bisa menggunakan PCR. PCR itu apa? PCR untuk melihat kumannya ada nggak di tubuh kita. Nah itu bisa dicek lewat teknologi PCR, itu sekitar 1 jutaan kalau Anda memeriksakan laboratorium PCR. Oke teman-teman, saya break dulu karena kameranya panas. Berlanjut setelah ini ya. Ini ada 2 produk saya, yaitu produk kopi hijau dan teh ramah. Silahkan dilihat dulu. Halo, ketemu kembali. Nah teman-teman, tadi saya ngomongin TBC. Oh ya, ini ada pertanyaan yang sering banget masuk ke saya. Sebelum saya ngomongin kembali ke TBC, saya skip dulu. Saya mau ngomong masalah keliengan dan lemes. Teman-teman, ini udah berulang kali masalah keliengan dan lemes, tapi nggak tahu ya kok ada yang bertanya, dok saya belum dibahas kasus saya. Kalau teman-teman rajin mengikuti pembahasan saya, keliengan dan lemes itu sering banget saya bahas dan berulang kali. Nah, keliengan dan lemes, teman-teman, keliengan dan lemes itu akan mendampingi seseorang yang biasanya menderita sakit kronis. Apa itu sakit kronis? Sakit kronis adalah sakit yang diderita sudah lama. Dia menderita sakit lama gitu, biasanya akan membuat dia jadi keliengan dan lemes. Nah, sakitnya apa saja? Ya semua sakit. Mulai asam lambung, mulai penyakit hepatitis, mulai tipes, mulai anemia, apa saja. Apa saja sakit yang lama biasanya disertai gejala keliengan dan lemes. Artinya apa? Keliengan dan lemes itu metabolisme tubuh tidak sempurna. Pembakaran tubuhnya itu nggak full, nggak bagus gitu loh. Nah, penyebabnya apa ya? Karena sedang sakit. Oleh karena itu dilihat background penyakit yang menyertai, dilihat apakah beliau menderita asam lambung. Kalau menderita asam lambung ya asam lambungnya dibenerin dulu, nanti keliengannya juga akan membaik. Apakah beliau menderita TBC? Kalau TBC ya perbaiki dulu TBC-nya, nanti keliengan dan lemesnya juga akan membaik. Kemudian apakah menderita tipes? Kalau ada tipes ya perbaiki dulu tipesnya. Jadi dilihat dulu latar belakang penyakit yang menyertainya. Nah, sambil memperbaiki penyakit yang menyertainya, apa yang bisa dilakukan supaya keliengannya berkurang? 1, teman-teman bisa melakukan olahraga. 1 itu ya.
Terus kedua, minum vitamin B. Anda bisa konsultasi ke dokter terdekat vitamin B yang Anda konsumsi apa sebaiknya. Kalau secara umum Anda bisa membeli Bioneuron atau Fatigon, itu juga bisa, itu vitamin B. Terus yang ketiga tadi olahraga, minum vitamin B. Terus diet 211. Ini kenapa penting? Karena diet 211 ini akan mendetok tubuh Anda, dan jika Anda ada pengentalan darah dan lain-lain itu bisa terbantu dibersihkan. Jadi gunakanlah diet 211. Kemudian yang ketiga, yang keempat, stresnya juga dihilangin. Coba Anda merenung sebentar, apakah keliangan ini karena banyak pikiran, karena banyak stres, karena banyak beban. Coba stresnya dihilangin, bisa dengan banyak berzikir, bisa dengan meditasi, bisa dengan perbanyak mendekatkan pada Allah dengan cara apapun, gak harus zikir, tapi Anda yakin bahwa semua itu karena Allah dan hanya satu-satunya Allah tempat bersandar kita, itu juga akan meringankan beban kita. Istirahat juga harus cukup. Kalau Anda keliangan dan lemes, ternyata kerjaan Anda tidurnya setiap jam 3 pagi baru tidur, bangunnya jam 6 pagi, ya tentu membuat badan Anda tidak fit. Pastikan jam tidur Anda juga bagus. Nah, teman-teman, jika satu-satu sudah diurai, mudah-mudahan keliangan dan lemesnya menjadi berkurang. Jadi satu, perbaiki dulu penyakit yang melatar belakangi, sembuhkan, itu caranya. Kedua, baru ke gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat mulai pola makannya dirubah menjadi 211. Kenapa? Pola makan 211 ini bagus banget untuk detox. Kemudian melancarkan aliran darah juga, menyuplai vitamin dan mineral dengan banyak. Kedua, konsumsi apa? Konsumsi vitamin B. Kemudian ketiga, herbalnya apa? Herbalnya yang sifatnya panas-panas. Itu membuat Anda lebih semangat. Jahe, kencur, tambah sedikit perasan jeruk nipis, tambah temulawak, tambah kunyit, tambah serai. Coba rutin minum, gunakan madu atau gula aren. Keempat, gunakan madu juga bisa madu hutan. Madu hutan lakukan secara rutin, itu juga akan membuat tubuh Anda lebih sehat. Kelima, perbaiki pola tidur. Keenam, olahraga yang benar. Olahraga walaupun sedikit, terus bekerja, jangan merenung terus ya, harus digerakkan tubuhnya. Olahraga, terus pola tidur, terus yang terakhir adalah tidak stres, kurangi stres. Dekatkan diri ke Allah dan gunakan kesempatan di bulan puasa ini dan tinggal beberapa hari ini untuk semakin mesra dengan Sang Pencipta kita. Oke, kembali ke TBC. Nah, untuk masalah TBC tadi, Anda harus mendiagnosis dengan tepat, yaitu menggunakan BTA positif 3 kali di puskesmas atau menggunakan PCR. PCR itu untuk mendeteksi ada kuman atau tidak. Kuman TBC ya. PCR itu tidak melulu untuk COVID. Ininya berbeda, memang regennya berbeda, tapi nama labnya sama aja, yaitu PCR untuk TBC, bukan PCR untuk COVID, berbeda regennya. Nah, Anda bisa periksa tadi, terus kemudian tentu ronsen. Nah, pada TBC itu sudah ada obat anti TBC yang bisa digunakan minimal 6 bulan. Itu semua yang menentukan untuk stopnya adalah dokter berdasarkan klinisnya. Nah, teman-teman, kadang-kadang udah di stop obat TBC-nya, tapi kenapa masih iya, ini berulang kali juga saya sampaikan bahwa ketika kumannya sudah tidak ada, itu tidak menjamin paru-parunya sehat kembali, karena paru-parunya itu sudah rusak, sudah diserang oleh kuman. Jadi kalau untuk regenerasi atau untuk membangun paru-paru yang sehat butuh waktu, karena paru-paru itu sudah terjadi fibrosis, butuh waktu, sehingga kumannya sudah nggak ada, sudah tidak terjadi perusakan yang berlanjut, tapi kerusakan yang sudah ada harus dibenerin. Dibenerin ini namanya regenerasi sel. Itu butuh waktu, butuh herbal. Oleh karena itu teman-teman, kalau Anda TBC, minumlah obat OAT sesuai anjuran dokter dan herbal. Itu hasilnya jauh lebih bagus. Herbalnya apa saja? Bisa sambiloto, bisa brotowali, bisa daun mimba, bisa cipruan, ditambah dengan mengkudu, ditambah dengan jahe, ditambah dengan pegagan, ditambah dengan cakar ayam, bisa juga ditambah temulawak dan kunyit. Anda rutin mencoba itu, ingat kalau Anda bikin ramuan jangan hanya 1, minimal 3. Kalau Anda rutin 1 bulan dan mencoba itu tidak ada perkembangan, silahkan menggunakan ramuan Dr. Erna. Nah, teman-teman, sampai di sini jelas. Jangan lupa pola makan harus yang bergizi.
TBC 211 lebih banyak, perbanyak proteinnya. Kalau satu bagian adalah karbo, satu bagian adalah protein, untuk TBC bisa aja polanya menjadi 212. 2 sayuran, 1 karbo, 2 protein. Karena pada penderita TBC butuh protein tinggi. Protein dari mana saja sumbernya? Bisa kacang-kacangan, itu nabati, tahu, tempe, kacang-kacang lain, kacang merah, kacang almond, kacang apa saja, kacang Bogor, 1 genggam 1 hari, susu, keju, ditambah dengan daging dan ikan. Nah, untuk TBC proteinnya harus tinggi, tapi sayuran nggak boleh ditinggalkan. Jadi polanya 212 untuk makan orang TBC. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Halo Pak Dewo, Pak Dewo, Ibu Mindoria, Mbak Uma, kemudian siapa lagi nih teman-teman? Pak Wahyu, terima kasih ya Pak Wahyu, terima kasih. Kemudian atas ini banyak banget nih, yang satu sebentar, ini tulisannya kecil soalnya siapa ya, sorry malah saya gedein tulisannya, saya nggak bisa baca yang satunya. Loh, selamat sampai ketemu, terima kasih ya untuk kedatangannya. Saya akan lanjutkan penjelasan saya hari ini, saya sampai jam 11. Kemudian ada yang bertanya, dok, kesemutan, masalah kesemutan. Teman-teman, kalau kesemutan di satu sisi, misalnya kesemutan hanya salah satu saja, ingat itu mungkin gejala stroke bisa, atau ada gangguan saraf di tulang belakang, atau gangguan saraf atau otot di organ setempat. Misal kaki kanan saya kesemutan, bukan dua-duanya, itu gejala stroke bisa. Kemudian gangguan tulang belakang bisa, atau memang ada gangguan otot dan saraf di kaki kanan, bukan di tulang belakang, bukan di otak. Kalau stroke biasanya gangguannya di otak, saraf otak. Kalau gangguan saraf tulang belakang, saraf terjepit ya di tulang belakang. Tapi bisa juga kalau sebelah itu gangguan saraf dan otot di tempat sakit itu. Nah, oleh karena itu kalau hanya sebelah, kita lihat penyebabnya apa, dilihat, bisa periksa ke dokter saraf. Kalau perlu Anda mengundang tukang pijat juga boleh, tapi tukang pijat yang handal yang bisa mendetek kalau ada keselio gitu ketahuan. Dan yang paling mutakhir, yang paling top chair sebetulnya dengan akupunktur. Anda juga bisa dengan akupunktur di daerah terdekat. Penyebab lain mungkin ada nggak? Mungkin saja, misalnya ada penyumbatan pembuluh darah. Itu ada varikose, semacam varises juga bisa, gejala varises. Kemudian ada peradangan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah setempat. Terus kemudian ada penyumbatan kelenjar getah bening setempat juga bisa. Nah, ini kalau sudah menyangkut seperti itu harus didiagnosis dulu oleh dokter penyakit dalam. Itu bisa terdetek, nanti bisa ketahuan kalau ada penyebab, dan juga biasanya dari luar juga kelihatan. Biasanya ada semacam kayak varises tapi kayak bengkak, mau pecah, kayak bisul, itu bisa ada beberapa. Kalau terlalu dalam letaknya, kalau bentuk yang dari arteri itu juga bisa, yang arterinya tersumbat itu biasanya nyeri tekan, gejala peradangan juga ada. Dan biarkan dokter penyakit dalam dulu yang menentukan, baru nanti saya itu dikonsultasikan ke saya untuk mendapatkan tambahan dengan herbal. Nah, jadi sampai sini jelas ya. Ingat, kalau teman-teman hanya separuh yang kesemutan, bukan dua-duanya, pastikan itu biasanya gangguan di area setempat. Nah, sekarang kalau dua-duanya yang kesemutan, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan dan tangan kiri, itu biasanya disebabkan oleh gangguan secara sistemik. Sistemiknya apa? Biasanya karena pengentalan darah, asam urat, kemudian kolesterolnya tinggi, diabetes, kemudian memang gangguan saraf pusat. Gangguan saraf pusat banyak lah, yang nanti ke dokter saraf saja ya. Nah, kalau memang itu adanya, teman-teman, Anda perlu mendapatkan vitamin-vitamin untuk memperbaiki sarafnya. Silahkan datang ke dokter saraf. Nah, kalau saya, herbalnya apa? Herbalnya adalah yang membuat sarafnya menjadi lebih sensitif lagi dan darahnya menjadi encer.
kalau seperti itu Anda bisa gunakan bawang putih. Ini berkali-kali saya katakan, bawang putih 2 siung 1 hari. Dan semua pahitan, ingat kalau teman-teman bikin jamu jangan hanya 1 ya, campuran. Kalau Anda mau bikin ramuan pahitan juga bagus untuk mengencerkan darah, Anda bisa nyari di sekitar rumah. Daun sirih merah pahit, cipluan itu ada di kebun, pahit rasanya. Daun insulin pahit, sambiloto pahit, daun mimba pahit, banyak banget yang pahit. Anda silahkan coba segenggam direbus, ditambah dengan temulawak boleh, kunyit boleh, apa yang ada di dapur. Tambah bawang putih boleh nggak? Boleh juga, tambahkan bawang putih. Tapi kalau bawang putih sebaiknya memang dikunyah dalam keadaan mentah, makannya jauh lebih bagus daripada kalau sudah dimatengin. Nah, jadi jadi teman-teman, untuk kesemutan sudah paham ya. Kesemutan, lihat latar belakang penyakit yang melatar belakangi, pastinya Anda harus datang ke dokter saraf, apalagi yang cuma sebelah. Kalau sudah dua-duanya, biasanya karena tadi yang saya terangkan, asam urat, pengentalan darah, kolesterolnya tinggi, bisa juga karena lupus itu kan mengganggu sarafnya ya, secara simetris gitu. Terus gangguan saraf secara umum juga bisa. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Dan herbal yang saya sampaikan tadi juga sudah saya sampaikan juga, herbal apa yang bisa digunakan. Secara umum vitamin B itu sangat bagus untuk saraf. Pertanyaannya, makanan apa sih yang mengandung vitamin B? Makanan yang kaya dengan vitamin D adalah kacang hijau, bekatul. Teman-teman tahu bekatul kan? Bekatul itu adalah selaput ari pada beras. Jadi pada biji beras, biji padi. Jadi Anda kalau punya tetanggaan sama tukang slip beras, coba minta bekatulnya. Kalau Anda rutin minum vitamin B, bekatul setiap hari, insya Allah saraf Anda juga akan terjaga. Jadi kalau dari makanan, kacang hijau, bekatul. Kalau dari herbal untuk menjaga saraf apa ya? Untuk menjaga saraf itu adalah pegagan. Kemudian pegagan, ginkgo biloba, kemudian sayuran namanya apa ya, sayuran itu saya tergambar di otak saya tapi lupa namanya, mirip dengan pegagan tapi bentuknya kecil-kecil dan berair. Itu enak banget kalau dilalap, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jadi bentuknya hijau kecil-kecil, itu berair dan biasanya hidupnya di pinggiran sawah. Nah itu enak banget untuk dilalap, itu juga bagus untuk kesehatan otak kita. Jangan salah, biasakan minum rempah-rempah di rumah. Kenapa? Karena rempah-rempah itu seperti kunyit, dari beberapa penelitian antioksidannya sangat tinggi. Kadang-kadang saraf kita tidak berfungsi dengan baik karena kerjaan radikal bebas. Oleh karena itu, yang bisa melawan radikal bebas adalah antioksidan. Dan kunyit gampang banget nyarinya, selalu tersedia di rumah. Itu juga kerjanya salah satunya adalah menangkal radikal bebas, alias dia punya aktivitas antioksidan. Nah sekarang masalah, ada yang bertanya tentang vitalitas, ini banyak banget ya. Oh ya, tentang kesemutan, teman-teman kalau sudah mencoba tidak ada perbaikan, Anda boleh mencoba jus jahe lemon kebun kita. Jus jahe lemon kebun kita itu sangat-sangat bagus untuk mengatasi pengentalan darah, kolesterol, dan sangat baik untuk asam lambung. Bahkan yang mau kurus juga bisa menggunakan jus jahe lemon kebun kita. Nah, tentang vitalitas, ini banyak banget orang-orang mengatakan apa sih yang menyebabkan masih muda pun dan muda sampai tua. Ini banyak banget yang menanyakan tentang vitalitas. Teman-teman, bapak-bapak, ini vitalitas yang ngomongin untuk pria. Jadi mengapa vitalitas pada pria terganggu? Itu satu, mindsetnya dulu. Dia sedang banyak pikiran nggak? Sedang stres nggak? Relaxkan dulu. Setelah relax, coba lakukan hidup sehat. Hidup sehat itu diet 211, olahraga, tidur teratur sesuai jam biologis, tidak stres, kemudian dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Itu juga membuat hidup menjadi lebih sehat. Jadi pastikan, satu, hidup sehat. Kemudian hidup sehat meliputi pola makan, tadi ya, meliputi pola makan, olahraga, tidur yang enak, tidak stres, dekat dengan Allah. Itu termasuk hidup sehat.
pastikan hidup Anda sehat dulu. Setelah itu pekerjaan ya, perbaiki pekerjaan. Jangan kalian terforsir dengan pekerjaan. Pastikan pekerjaan Anda tidak memforsir pikiran Anda. Kalau memang itu memforsir, bagaimana caranya Anda lebih bisa berdamai dengan pekerjaan yang membebanimu. Berdamai. Berdamai itu ikhlas menerima dan melakukan. Bukan ikhlas tapi meninggalkan. Ikhlas tapi melakukan. Sebetulnya berat tidaknya sesuatu itu tergantung kondisi jiwa kita. Kalau jiwa kita walaupun berat kita ngomong saya pasti bisa, semuanya jadi bisa dan jadi rileks. Oleh karena itu pekerjaan juga dilihat pekerjaan itu juga dilihat apakah pekerjaan itu membebani kita atau enggak. Kalau memang membebani, Anda harus cari jalan keluar supaya tidak membebani. Sekurang-kurangnya Anda harus berdamai dengan pekerjaan yang menurut Anda berat itu. Yang ketiga adalah lihatlah hormon kalian. Banyak banget hormon. Yang pengaruh hormon adalah usia. Semakin tua usia, maka hormon testosteron semakin berkurang. Yang memegang peran untuk vitalitas pada pria adalah testosteron. Jika Anda hormon testosteron umur Anda berpengaruh. Semakin buncit perutnya juga mempengaruhi hormon testosteron. Semakin six-pack, testosteronnya semakin banyak. Oleh karena itu teman-teman, kalau Anda usianya sudah di atas 30, atas 40, hormon testosteronnya semakin berkurang, perut semakin buncit. Anda harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan testosteronnya, yaitu dengan olahraga beban. Olahraga beban, membuat six-pack, membuat berotot, itu juga akan merangsang timbulnya hormon testosteron. Jadi pastikan hormon testosteron Anda dalam keadaan valid, bagus. Keempat adalah teman-teman harus pastikan bahwa tidak punya riwayat penyakit gondong. Penyakit gondong itu ternyata merusak. Riwayat penyakit gondong, apalagi berulang, gondong ya, bukan tiroid, gondong, itu bisa merusak sperma atau skrotum Anda. Padahal kita tahu yang menghasilkan testos adalah skrotum, salah satunya di skrotum. Jadi pastikan Anda tidak punya riwayat itu supaya kualitas sperma Anda bagus. Kalaupun bagus berarti skrotumnya harus diperbaiki. Nah, nanti kita ngomongin herbalnya ya. Sekarang penyebabnya dulu mengapa orang tidak bisa vitalitas. Kedua, aliran darah Anda tidak encer. Ada kolesterol tinggi, pengentalan darah, otomatis Anda menjadi tidak vital kembali. Stres itu juga, kalau usia tadi masalah hormon ya. Nah, teman-teman, mengapa hormon sekarang banyak berkurang pada pria? Tadi kan masalah hormon testos berkurang walaupun pada usia muda udah banyak ya. Ditandai perut buncit, satu, pola makan. Kalau Anda makan sembarangan, maka hormon Anda juga akan berkurang dengan sembarangan. Ditandai dengan apa? Perutnya semakin buncit. Terus merokok itu juga mempengaruhi kualitas sperma. Jadi teman-teman, perbaiki pola makan Anda. Pola makan Anda perbaiki dan itu membuat kualitas sperma Anda menjadi bagus. Sebetulnya nggak hanya pola makan sih, hidup sehat kan tadi seperti saya jelaskan. Hidup sehat itu meliputi pola makan, olahraga, stres, istirahat yang cukup, termasuk kedekatan kita sama Allah. Itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Oke, semoga yang saya jelaskan jadi jelas ya tentang testosteron ini. Karena ini berhubungan dengan vitalitas. Kita berhenti sejenak, kita lanjutkan setelah ini. Fauzan. Halo teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, tentang vitalitas penyebabnya udah jelas ya.
hormonnya berkurang, kemudian penyakit pada pembuat hormon itu juga ada sih. Saya nggak akan bahas penyakit. Kalau penyakit langsung ke dokternya aja. Nanti silakan konsultasi dengan saya. Kalau ada penyakitnya memang nanti bisa diobati, dibantu dengan herbal, tapi penyakitnya udah jelas. Ada penyakit yang melatar belakangi, hormonnya sudah berkurang, kemudian ada stres pekerjaan, kemudian apalagi tadi, ada riwayat penyakit gondongan, terus apalagi ya, orang tidak subur. Jadi ketidaksuburan ini, tapi rata-rata karena gaya hidup ya teman-teman. Gaya hidup yang tidak sehat membuat mereka menjadi tidak subur. Oleh karena itu, lagi-lagi rubahlah gaya hidup Anda dengan pola makan sehat 211 tadi, terus hindari rokok, dan pekerjaan itu juga sebetulnya sangat menguras kesiapan seseorang. Bukan kesiapan, jadi stres itu benar-benar menguras seluruh infrastruktur tubuh kita. Makanya kalau Anda banyak stres, entah pekerjaan entah apapun, segera luruhkan, segera buang agar hidup kita menjadi sehat. Oke. Nah, sekarang makanan apa sih yang membuat kita menjadi vitalitas kita meningkat? Pastinya 211. Pilihlah sayuran yang buah dan sayuran yang berwarna hijau, merah. Misal semangka, kemudian apa yang berwarna merah? Buah naga, semangka, beras merah, kemudian buah bit. Pilihlah yang umbi-umbian, bentuk yang umbi-umbian. Umbi-umbian itu kaya dengan mineral. Mineral selalu dari tanah. Mineral ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kesuburan pria, terutama zinc. Jadi kalau Anda ingin subur dari segi makanan, rubahlah ke banyak yang jenisnya umbi-umbian dan yang berwarna merah. Kemudian daging ikan itu sangat penting juga Anda konsumsi, karena itu menjadi sumber asam folat. Asam folat itu merupakan salah satu modal untuk membentuk sel yang sehat. Kalau Anda ingin mempunyai sperma yang bagus, maka dibutuhkan bahan baku yang bagus juga. Nah, jadi asam folat itu tadi dari daging, ikan, juga sayur-sayuran. Intinya ketika Anda tidak subur, Anda harus mengkonsumsi 211 dan pilihlah daging atau ikan sebagai proteinnya. Anda harus pilih berasnya, tentu beras dari umbi-umbian yang warnanya merah. Itu ya. Oke, mudah-mudahan yang saya jelaskan jadi jelas. Herbalnya apa? Ini juga sebetulnya saya menerangkan vitalitas sudah berulang kali ya, bukan yang pertama ini. Anda bisa menggunakan poroceng, pasak bumi, kemudian tapak liman, kemudian jahe merah, kemudian cabai Jawa, mahkota dewa. Kemudian Anda juga bisa menggunakan som Jawa. Som Jawa itu ginseng Jawa, ginseng Korea juga boleh, ginseng Cina juga boleh. Terus apalagi ya? Banyak sekali ya produk-produk untuk meningkatkan vitalitas. Termasuk kalau dari produk kebun kita bisa dibuatkan ramuan untuk vitalitas. Juga bisa dibuatkan, juga bisa mencoba madu pro. Madu pro kita ternyata bisa meningkatkan vitalitas pria. Ada yang hamil juga karenanya, bisa mengambil istri. Oke, mudah-mudahan jelas ya yang saya sampaikan teman-teman. Anda punya madu hutan sangat bagus juga untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Kemudian ASI lancar. Ini ada yang nanya, dok, saya ASInya lancar, pengen ASInya lancar. Ibu kalau pengen ASInya lancar, satu, Anda harus banyak makan sayuran. Sayuran apa yang bagus untuk melancarkan ASI yang daunnya kecil-kecil? Anda tahu nggak daun kelor? Coba Mbak, tolong ambilkan daun kelor. Saya punya tanaman loh, daun kelor. Nih, daun kelor seperti ini nih. Nah, nih. Tuh, nih daun kelor. Kecil-kecil kan? Nah, daun kelor kecil-kecil begini ini misalnya kayak daun apalagi ya? Daun petai Cina. Nah, gitu-gitu, ngerti kan? Nah, daun-daun yang kecil-kecil gini itu biasanya banyak penyuburnya nih, teman-teman. Banyak penyuburnya.
Jadi teman-teman konsumsi daun-daun begini ketika daun apa ya, aduh lupa, daun kelor yang seperti daun kelor teman-teman tahu ya, yang buat orang menyusui terkenal kan, ngerti ya. Nah coba makan daun-daunan seperti itu, kemudian ditambah boleh mencoba bengkoang, makanlah umbi-umbian yang warnanya putih, bengkoang, lobak, apalagi kentang putih. Coba Anda makan itu insya Allah ASI Anda akan lancar. Boleh nggak dok saya menggunakan vitamin B12? Boleh. Anda menggunakan multivitamin sangat-sangat bagus juga untuk melancarkan pengeluaran ASI. Madu juga sangat bagus. Anda mendapatkan resep dari dokter, boleh pakai saja. Biasanya dokter meresepkan vitamin, boleh saja. Saya mensupport dari sisi makanan dan herbalnya. Nah, herbalnya apa? Untuk melancarkan ASI, Anda bisa menggunakan temu-temuan. Apa aja, temu lawak, temu kunyit, temu kiring boleh, tapi harus dicampur. Ditambah dengan kunyit, juga bisa ditambah dengan bidara upas. Susah kan nyarinya? Jadi kalau saya mengapa jarang menyebutkan herbal yang agak rumit, karena saya ingin teman-teman itu bisa mandiri mencari herbal yang ada di sekitar rumah. Jadi saya ngomongin herbal yang agak aneh-aneh itu kayak cakar ayam, bidara upas, kemudian buah Makassar. Itu mungkin nama-nama asing buat teman-teman, dan saya yakin itu sulit untuk mencarinya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ke teman-teman kalau yang gampang dicari. Nah jadi kalau pengen ASINya lancar tadi ya, makan hijau-hijauan daun, terutama yang bentuknya seperti ini daun kelor. Anda bisa minta pete Cina, terus ada lagi saya lupa namanya yang biasa banget orang makan itu, biasa banget juga kan, biasa di bening gitu, apa ya saya lupa namanya, bentuknya seperti ini juga daunnya. Nah Anda bisa pilih daun-daun yang kecil-kecil ini, itu akan menyuburkan atau memperlancar ASI Anda. Kedua, pastikan Anda tidak terlalu capek, karena kalau terlalu capek energi Anda keluar untuk capeknya Anda, dan tidak ada energi untuk menyuplai, pembentukan ASI. Bagaimanapun untuk membentuk ASI dibutuhkan vitamin, mineral, dan hormon yang cukup. Jadi kalau sampai tidak ada properti seperti itu, ya ASINya menjadi tidak lancar. Kemudian sariawan. Dokter, saya sariawan. Kenapa penyebabnya? Teman-teman kalau sariawan, sampai kita terus-menerus sariawan, itu penurunan imun kita. Karena sariawan oleh jamur itu sebetulnya bisa di backup oleh bakteri. Kalau kita nggak punya bakteri yang membackup pertumbuhan jamur, saking seringnya makan antibiotik misalnya, maka jamur kita mudah tumbuh, kita mudah sariawan. Itu satu. Kedua, pH kita terlalu asam. Makanya orang-orang yang asam lambung biasanya juga mudah menjadi sariawan. Orang yang ber-pH asam ini, oh iya benar, daun katuk, untuk ASI daun katuk yang seperti ini bentuknya ya. Nah, makasih Ibu Mendoria. Nah, kembali ke sariawan. Ke sariawan ini tadi pH-nya mulut terlalu asam. Bangun tidur mulutnya asem banget, rasakan teman-teman. Nah itu karena teman-teman biasa makan makanan pembentuk pH asam. Makanan pembentuk pH asam itu apa? Lemaknya tinggi, proteinnya tinggi, kurang sayuran dan buah. Itu cenderung akan membentuk pH asam. Dan kalau pH-nya asam, mulut kita selalu asam, cenderung mudah terjadinya sariawan. Kedua, jamur, pertumbuhan jamur yang tidak terkendali. Biasanya jamur itu secara normal bisa di backup oleh bakteri. Oleh karena itu probiotik sangat penting. Seseorang yang terus-menerus minum antibiotik, mau tak mau harus minum probiotik rutin. Orang sehat aja minum probiotik, apalagi yang rutin minum antibiotik. Itu harus probiotik. Kalau enggak mudah terjadinya nanti sariawan. Selain itu penurunan imun yang dahsyat biasanya pada penderita HIV, AIDS. Itu akan terjadi sariawan dulu. Jadi kalau teman-teman ada sariawan yang sangat tidak terkendali, coba cek HIV-nya, apalagi punya risiko tertular HIV. Berarti karena HIV, jadi harus diperbaiki dulu. Nah, kalau sariawan seperti obatnya apa? Obatnya tetes tutul madu asli ke sariawannya, tutul madu asli atau tutul propolis, itu sangat cepat. Propolis atau madu asli tutul aja ke sariawan, itu akan cepat memperbaiki dan perbaiki penyakit yang melatar belakangi. Perbaiki pola makan juga. Penderita tipes, penderita penyakit kronis biasanya, apalagi yang minum antibiotik panjang, tipes biasanya minum antibiotik panjang, itu juga akan menyebabkan sariawan.
Kalau ada background tipes, ada background ada background tipes, ada background penyakit lain, segera perbaiki penyakit itu. Jadi untuk masalah sariawan jelas ya Pak, perbaiki pola makan, banyakin sayuran, dan untuk sariawannya tutuli dengan madu atau propolis. Oke. Sekarang saya mau membahas, ada beberapa yang belum saya bahas, mungkin besok ya. Saya ingin, karena waktunya udah mau habis. Saya ingin bahas pertanyaan teman-teman nih. Maaf dok, assalamualaikum, maaf dok. Perut atas gak karuan, kenapa ya dok? Perut atas gak karuan, kemungkinan asam lambung tadi sudah dibahas ya, jadi nggak usah saya bahas kembali. Kemudian asam lambung, kemudian saya tiap hari perut kembung terus bekas, sesak, perut atas gak karuan, itu kenapa ya dok? Ini jelas asam lambung, tadi udah saya bahas. Kemudian pertanyaan, Bu, saya hamil 4 minggu, kenapa ya sering kram? Apakah saya harus sering kram? Apakah yang harus saya lakukan kalau kita bersin perut kram? Ibu senam hamil aja. Seperti apa senam hamil? Tanyakan ke bidan atau ke dokter yang merawat Anda. Kalaupun Anda mau mencoba sendiri bisa lihat di YouTube. Tapi pastikan orang yang melakukan juga sedang hamil. Kalau Anda sering kram, coba pastikan itu. Kemudian pastikan Anda tidak menderita asam lambung ya, Ibu Wahyu. Kalau Anda menderita asam lambung, segera perbaiki asam lambung. Tentang apa itu asam lambung, tadi udah dijelaskan dengan sangat komplit. Silahkan ulangi kembali penjelasan saya. Kemudian Oke teman-teman, tadi sudah semua saya jelaskan yang live, pertanyaan live. Dok, apakah obat alamiah gondok beracun atau dalam keadaan kayak mau jatuh ke jalan? Gini, kalau gondok beracun disebut hipertiroid, akan saya bahas di live besok. Hipertiroid ya Mbak, kita bahas di live besok. Besok itu berarti minggu depan, karena besok saya khusus akan membahas kegemukan dengan manajemen kegemukan. Bagaimana orang tidak gemuk? Itu akan saya bahas besok Selasa lewat Google Meet. Kalau Anda tanya hipertiroid, nanti akan saya jadwalkan minggu depan ya, khusus hipertiroid. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan cukup bermanfaat. Jadi hari ini tema kita tambah keliangan dan lemes ya Mbak. Keliangan dan lemes yang belum saya bahas adalah nyeri rheumatoid arthritis atau lupus, rheumatoid arthritis, hipertiroid, asam lambung pasti setiap hari akan saya bahas karena yang nanya banyak banget. Asam lambung, rheumatoid arthritis, hipertiroid, asam urat, hipertensi. Tolong dicatat ya Mbak, ini pertanyaan yang masuk ke saya, akan saya bahas di live minggu depan. Hari Senin mungkin, insya Allah. Saya udah pulang kampung belum ya? Saya nanti kabarin, pokoknya apa yang mau saya live-kan saya kabari di pagi hari ya. Teman-teman lihat dulu di pagi hari apa pengumumannya. Kalau saya ada waktu, karena saya pulang kampung, saya akan live. Tapi kalau pas saya nggak ada waktu, mohon maaf saya izin untuk tidak live dulu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai ketemu ke besok lewat Google Meet. Google Meet akan saya live-kan juga di jam 10. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Salam herbal.